Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera kepada kita semua. Kembali lagi di acara Stupes 2020, mahasiswa cendikia berkarya, berdaya, berguna. Nah, baik teman-teman semua, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Ada Mas Ahmad Sarjun. Silakan masuk, Mas. Ya. Kemudian ada Mas Pancar. Kan. Nah, ini pemateri-pemateri yang sangat luar biasa. Mas Pancar, sebagai Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia tahun 2020 terpilih. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Mas Ahmad Sarjun sebagai pimpinan redaksi LPM Hima UII tahun 2020 terpilih. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, kita kembali ke tema mahasiswa cendikia berkarya, berdaya, berguna. Berbicara tentang mahasiswa gitu. Tentunya kalau umpamanya sudah disandang dengan gelar mahasiswa, kata-kata masyarakat sekitar harus memiliki sikap yang peka, harus kritis terhadap keadaan, baik itu keadaan-keadaan nasional maupun internasional. Nah, gimana Mas? Menurut Mas, saya ke Mas Pancar dulu aja. Mas Pancar, gimana sih numbuhin sikap kritis bagi seorang mahasiswa itu gimana Mas? Menurut Mas sebagai Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa? Oke, saya buka dulu ya, biar lebih hikmat gitu. Iya, baik Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, langsung saja karena sifat kita hari ini talk show. Jadi pertanyaannya tadi adalah apa yang menjadi konsensus, apa yang menjadi satu tolak ukur dasar, kenapa proses tumbuhnya daya kritis itu bisa ada. Iya Mas. Jadi kemarin waktu tanggal berapa ketika kemahasiswaan melakukan kegiatan dengan Pak Rektor. Nah, sebetulnya yang disampaikan Pak Rektor itu cukup banyak manfaatnya. Dari menghormati masa lalu sampai kemudian orientasi ke depan seperti apa. Jadi ketika yang disampaikan Pak Rektor pada saat acara kemahasiswaan itu sangat penting. Apalagi coba kalau kita mau menumbuhkan daya kritis kita ya. Ada beberapa tulisan di pojok rektor itu. Itu banyak analisa yang memang kemudian yang disampaikan oleh Pak Rektor. Jadi kalau saya pribadi, bagaimana kita cara menumbuhkan daya kritis, yang pasti ada beberapa tahap yang memang kemudian harus dilakukan. Orang kritis itu harus memiliki isi dalam kepalanya. Isinya apa? Yaitu pengetahuan. Pengetahuan itu berasal dari mana? Dari yang namanya literasi ataupun literatur yang memang kemudian menjadi dasar pembacaan dia. Diskusi bisa. Sehingga pada akhirnya ketika dia melihat satu hal yang memang kemudian itu menjadi satu polemik atau problem, maka dia mampu untuk memberikan satu determinasi untuk mengkritisi hal tersebut. Jadi kalau saya untuk mengkritisi tadi ada beberapa hal. Minimal dia punya isi kepala yaitu ilmu pengetahuan. Minimal dia punya literatur yang memang kemudian itu menjadi dasar dia. Lalu cara pola analisa dia seperti apa. Sehingga dari saya mungkin itu akan sedikit menjadi gambaran besar untuk munculkan rasa kritis kita terhadap isu-isu ataupun polemik yang berkembang. Kira-kira itu. Baik. Jadi intinya kita harus memiliki pengetahuan dulu kalau ingin kritis. Jangan nggak ada pengetahuan kita sok kritis. Terakhir nggak ada data yang kita peroleh gitu Mas ya kira-kira. Jadinya hoax jatuhnya. Oke, kalau menurut Mas Ahmad Sarjun sendiri gimana Mas? Cara menumbuhkan sikap kritis bagi seorang mahasiswa. Apalagi kan kalau umpamanya dari Hima, UI gitu kan harus kritis. Gimana Mas? Oke. Baik ya. Saya berusaha menjawab pertanyaan dari Pak Moderator bahwa
sebelum kita mengarah kepada area yang kritis, kita harus sadar dulu terhadap kondisi kayak gitu, kondisi sosial yang ada, kondisi permasalahan yang ada kayak gitu. Sebelum kita bergerak pada kata mahasiswa itu adalah agent of change, kita itu harus berawal dari mahasiswa itu agent to change kayak gitu. Kita harus berubah dulu dari kita harus sadar dulu dari keadaan kayak gitu. Kita harus paham permasalahan apa yang terjadi di kondisi sosial kayak gitu. Semisal kalau dari Hima sendiri selama ini kegiatannya ya kita banyak turut andil dalam beberapa konflik kayak gitu, konflik sosial yang ada. Maksudnya kita turut dalam peliputan kayak gitu. Karena kita harus tahu kondisi di sana kayak gitu. Nah, dari sana kita berawal bahwa kita memang sadar bahwa hal ini itu perlu untuk kita kritisi kayak gitu. Kondisi sosial ini perlu untuk kita kritisi kayak gitu. Dan kejadian seperti ini harusnya mahasiswa harus bisa untuk paham kayak gitu. Bukan cuman maksudnya kita harus peka terhadap kondisi sosial kayak gitu. Ketika kita udah peka terhadap kondisi sosial, maka secara tidak langsung kita akan terbangun untuk menanggapi hal-hal tertentu kayak gitu. Kalau mahasiswa UI selama ini banyak mengirimkan tulisan-tulisan kepada Hima kayak gitu, Hima online kayak gitu. Nah, dari sana sebenarnya kita bisa melihat bahwa mahasiswa UI sudah punya itikat baik untuk mengutarakan analisis mereka terhadap kondisi yang terjadi kayak gitu. Tapi itu masih jarang kayak gitu. Nah, kenapa jarang? Karena kebanyakan mahasiswa masih terkutat pada dia merasa nyaman kayak gitu dan tidak mempedulikan kondisi sosial yang ada di sekitar kayak gitu. Jadi kalau dari saya pribadi ya kita berangkat ke kepekaan kayak gitu, kepekaan terhadap kondisi sosial di sekitar kita terlebih dahulu kayak gitu. Baik, berarti harus peka terhadap lingkungan sekitar ya. Iya. Oke, kepada teman-teman semua yang ada di rumah yang menyaksikan live streaming kami bisa bertanya langsung kepada narasumber kita melalui link yang ada di deskripsi YouTube kami ya. Baik, saya lanjut lagi Mas. Tadi kan berbicara tentang kepekaan gitu kan, peka terhadap lingkungan. Saya ke Mas Ahmad Sarjun dulu. Menurut Mas, apa saja keuntungan yang kita peroleh sebagai mahasiswa ketika kita peka terhadap informasi-informasi di dunia nasional maupun dunia internasional? Apa saja keuntungannya menurut Mas ketika kita peka? Oke. Sebenarnya berkaitan dengan pernyataan dari Mas Pancar ya tadi. Soal ya kita harus punya isi dulu kayak gitu, isi kepala dulu kayak gitu. Nah, hal ini ketika kita peka terhadap kondisi informasi-informasi nasional, internasional, maka kita akan punya gambaran kayak gitu, punya gambaran terhadap apa sih permasalahan yang terjadi sekarang kayak gitu. Nah, fungsi dari gambaran itu, semisal kita ambil referensi dari buku, dari film, dari konflik yang terjadi. Nah, dari sana kan kita bakalan punya imajinasi kayak gitu. Imajinasi ini yang akan berujung, kalau dari kemahasiswaan bilangnya akan berujung kepada karya kayak gitu. Jadi ketika kita peka terhadap kondisi sosial atau sesuatu yang terjadi, maka itu akan merangsang kita untuk berimajinasi bagaimana sih solusi dari permasalahan ini kayak gitu. Itu sih. Kalau menurut Mas Pancer sendiri gimana? Apa keuntungan saja ketika kita peka terhadap informasi-informasi dari dunia nasional maupun internasional? Keuntungannya sebetulnya. Jadi kalau saya secara pribadi ya, apa keuntungan kita ketika kita mampu memahami atau mendalami isu yang kemudian itu terjadi di strata regional, nasional maupun internasional. Sebenarnya yang pertama, keuntungan yang pertama adalah informasi. Karena sekecil apapun informasi, itu merupakan satu hal yang memang kemudian ketika dianalisa itu bisa dikembangkan sedemikian rupa. Jadi keuntungan pertama yang paling kecil adalah informasi. Lalu kemudian kalau kita bicara keuntungan yang besar yang disampaikan Mas Arjun tadi betul. Minimal setelah kita tahu isu, kita punya grand design, kita punya oriented bahwa setelah ada masalah ini kita dari mahasiswa ingin melakukan apa. Jadi ada prospek yang memang kemudian ketika persoalan itu terjadi, kita bisa menimbulkan atau menciptakan yang namanya satu pikiran baru untuk memberikan satu manuver bahwa oh ini terjadi polemik yang harus kita berikan solusi. Jadi kalau bicara keuntungan,
Kalau untuk keuntungan kita secara pribadi, saya kira kita terlalu egois menjadi seorang mahasiswa. Karena yang kita bicara adalah strata regional, nasional, bahkan internasional. Dan itu merupakan satu konsensus dasar polemik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kan gitu. Jadi kalau saya secara pribadi, memang keuntungannya adalah bagaimana kita mampu menciptakan peradaban yang memang kemudian ketika itu menjadi persoalan, kita munculkan peradaban untuk menghilangkan persoalan itu di masyarakat. Jadi kepentingannya adalah kepentingan untuk masyarakat. Kalau saya seperti itu. Baik, baik. Jadi intinya kalau umpamanya kita harus mencari informasi itu umpamanya informasi dunia nasional maupun internasional harus memiliki data-data yang akurat juga Mas ya, anti hoax. Nah, teman-teman semua ya, sebagai mahasiswa kita juga harus berbicara melalui data, jangan asal bicara, asal nyebarkan hoax tanpa data. Nah, menurut Mas Ahmad Sarjun sendiri, gimana strategi yang baik ketika kita sebagai mahasiswa mencari informasi yang ada datanya gitu, anti hoax. Maksudnya gimana strategi yang baik untuk mencari informasi yang baik gitu Mas? Maksudnya gini Mas, belum paham ya? Udah paham kan ya? Nah, paham kan? Jadi mungkin konteksnya ke hoax kayak gitu ya. Strateginya gitu Mas. Strateginya. Sebenarnya gini, semua informasi itu kejadian sosial, kejadian yang terjadi di lingkungan bermasyarakat itu pasti punya naungan tersendiri. Misalnya kejadian bencana alam mungkin yang berkaitan ya kayak dinas inilah kayak gitu. Nah, kita bisa cross check ke sana kayak gitu. Cross check ke sana apakah benar terjadi kayak seperti ini kayak gitu. Atau di WI misal, di WI itu ada berita soal Mas Panca korupsi kayak gitu. Ya kita harus cross check ke ininya, ke UI-nya kayak gitu. Apakah benar terjadi kayak gitu. Jadi kita harus cross check terlebih dahulu kebenaran data itu sebelum kita menyebarkan kayak gitu. Itu sih. Baik, berarti kita harus cross check dulu intinya gitu Mas ya. Kalau menurut Mas Pancar sendiri gimana Mas? Untuk data, Untuk strateginya yang baik lah biar anti hoax kita sebagai mahasiswa gitu. betul yang disampaikan Mas Arjun tadi. Jadi ada proses, ada pola di mana untuk menghasilkan yang memang kemudian itu menjadi satu kesesuaian atau keselarasan, maka ada beberapa pertimbangan yang harus dilalui. Bahkan tidak jauh-jauh persoalan SPP ya. Itu. Kita mau buat satu kalkulasi atau persentase bahwa mahasiswa UII masa pandemi mengalami kekurangan dalam kehidupan perekonomiannya. Lalu banyak masukan bahwa SPP kita harus diturunin nih. Itu satu poin yang memang kemudian logis bila datanya ada. Lalu kemudian diikutkan dengan data. Disitulah ada yang namanya proses pencarian data dan segala macam. Mungkin dari teman-teman advokasi ataupun siapapun yang berkaitan dengan itu. Nah, situ untuk mencari kejelasan data yang siapa saja yang memang kemudian mengalami hal tersebut. Tidak berhenti di situ. Lalu kemudian apa hal berikut yang kemudian ketika kita sudah mendapatkan data? Yang pasti kan menganalisa lagi prospek perekonomian keluarganya seperti apa, yang memang kemudian yang perlu dibantu seperti apa. Nah, jadi hal-hal seperti itu, hal-hal pertimbangan seperti itu yang memang kemudian harus dijadikan satu tolak ukur. Dasarnya apa? Tetap informasi tadi. Jadi kalau kita bicara tentang data, yang pasti ada informasi, analisa, bahan datanya, lalu kemudian terakhir apa yang akan kita ciptakan dari hal tersebut. Kalau saya kira-kira itu. Oke, baik. Berarti kita harus mencari dulu ke lapangan, baru mencari informasi, data segala macam itu harus akurat dulu. Seperti misalnya tadi untuk pembayaran SPP di Universitas Islam Indonesia ya. Saya nggak bilang Universitas Islam Indonesia. Bukan. Contoh ya. Contoh ya, maaf. Saya hilap. Oke, baik teman-teman semua. Sebagai mahasiswa tentunya kita nggak asing lagi kalau umpamanya ada masalah di publik nasional, tentu sering kita melihat mahasiswa-mahasiswa yang turun ke lapangan untuk demo ataupun kegiatan-kegiatan public speaking lainnya yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, menurut Mas
Pancar dulu, saya bertanya. Gimana sih Mas cara numbuhkan sikap mental kita gitu untuk berbicara di depan umum sebagai mahasiswa? Terkadang kan mahasiswa ini banyak yang kurang pede gitu berbicara di depan umum. Kira-kira apa kiat-kiatnya Mas untuk menumbuhkan sikap percaya diri itu apa? Kalau saya kembali pada pertanyaan yang pertama tadi, gimana cara menumbuhkan daya kritis kita ya untuk menghajar atau mengkritisi polemik atau pemerintahan atau siapapun, kan begitu. Jadi untuk menciptakan mental, minimal dia punya kekuatan intelektual yang kuat dulu, itu. Dia punya mental, tapi dia nggak punya ilmu, dia mau ngapain? Kan gitu, itu satu. Yang kemudian, nah ini nih penting nih. Tapi kalau apa ya, nanti Saudara Sarjun marah nih. Santai-santai. Jadi sebenarnya gini, Aja, Mas. untuk menumbuhkan namanya rasa apa ya, entah itu rasa kritis atau mental, karena itu satu kesesuaian ya. Kita mengkritisi karena kita punya mental, kita punya bahan dan segala macam. Karena ini bicaranya tentang pergerakan, ya. Karena dari tadi belum ada konteks yang memang kemudian harus kita jabarkan atau kita bebaskan. Karena kalau bicara gerakan yang pasti kita bicara ranah organisasi. Ini bukan satu hal untuk mendoktrin, tidak. Tapi karena you bertanya soal gimana menumbuhkan, ya gimana menumbuhkan. Kalau kita jawabnya tentang pengetahuan, terlalu fundamental. Karena itu merupakan satu keharusan yang ada yang dimiliki oleh mahasiswa. Tapi untuk menciptakan soft, hard, itu yang perlu memang kemudian harus kita cari. Sekarang kita buat analisa cepat-cepat. Bahwa apakah akademisi mampu cepat-cepat untuk menimbulkan mental kita untuk berani tampil ke depan. Ada tapi tidak banyak. Kita bandingkan dengan orang organisasi. Walaupun akademisinya ya tidak terlalu baik ya. Tapi kemudian secara mentalitas mereka untuk menghadapi orang lain lebih bagus dibanding orang akademisi. Jadi kalau saya poinnya adalah silakan cari organisasi yang memang kemudian bisa menjadikan saudara itu punya satu mentalitas lalu punya pengetahuan untuk menyampaikan apapun di hadapan orang lain. Karena itu kalau kita terlalu bicara pengetahuan itu pasti itu harus kita miliki sebagai mahasiswa. Tapi karena polemik ya, makanya kalau saya lihat di UI ini ya sorry itu saya aja. Kita harus bangun kembali rekonsiliasi itu sebetulnya. Karena kita nggak usah saling membenci lah. Ya. Bukan berikan satu konsep kita harus ini apa ya berbeda dan ini enggak. Tapi sudah waktunya kita konsolidasi, rekonsiliasi, rekonstruksi, pokoknya apapun yang memang kemudian itu bisa menjadi satu konsensus kita. Minimal di tatanan kelembagaan internal. Kalaupun ada campur tangan eksternal, saya pikir eksternal pun banyak. Bukan cuma satu. Dan silahkan siapapun mau pakai saja. Kan itu fungsinya pertanyaan tadi. Jadi makanya saya berani jawab seperti ini. Kira-kira seperti itu. Baik teman-teman semuanya, itu kira-kira gambaran dari Mas Pancar sebagai Ketua Lembaga Eksekutif Mahasiswa. Untuk Mas Ahmad Sarjun sendiri bagaimana? Oh iya. Wah bagus sekali ya tadi apa ya promosi dari Mas Pancar kayak gitu. Gini sebenarnya untuk saya nggak terlalu permasalahin siapa yang ngomong di umum dan siapa yang di belakang kayak gitu. Karena dua-duanya punya peran kayak gitu. Baik mahasiswa yang bisa speak up di depan umum dan orang yang menyokong dari belakang, saya rasa itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan kayak gitu. Persoalan bagaimana cara membangun itu sebenarnya saya nggak bisa berbicara banyak, tapi saya mengambil dari pengalaman saya pribadi. Caranya adalah saya banyak bertemu dengan orang-orang di luar sana kayak gitu. Jadi pergaulan saya itu tidak terkutat hanya di kampus kayak gitu. Nggak terkutat hanya pada satu organisasi kayak gitu. Atau satu kelembagaan, yaitu hima kayak gitu. Itu enggak kayak gitu. Karena ketika kita hanya berfokus pada satu kelembagaan, organisasi, atau kita hanya berfokus di kampus, itu akan membuat pemikiran kita itu hanya sekitar kampus atau lembaga itu kayak gitu. Dan akan sempit kayak gitu. Jadi
ketika kita menghadapi orang-orang yang mempunyai karakteristik yang berbeda di luar sana kayak gitu semisal, kita akan kaku kayak gitu. Karena kita nggak punya gambaran tentang orang-orang ini seperti apa sih kayak gitu. Dan yang dibutuhkan orang-orang ini itu bagaimana sih kayak gitu. Jadi kita harus pahami dulu itu kayak gitu. Tapi kembali lagi ke yang awal tadi bahwa sebenarnya mau dia bisa public speaking atau segala macam, saya rasa itu nggak jadi persoalan kayak gitu. Yang jadi persoalan adalah mahasiswa ini punya daya untuk bergerak nggak kayak gitu. Nah itu kayak gitu. Ketika mahasiswa punya daya untuk bergerak, dia bisa mengisi posisi manapun kayak gitu. Kayak gitu. Dia bisa menyesuaikan kayak gitu. Saya bisa public speaking, oh saya bisa bergerak di jadi orator atau apa kayak gitu. Saya sukanya lebih deep, lebih diam kayak gitu. Oh saya sebagai orang yang ngerancang di belakang kayak gitu. Bagaimana sih pergerakan ini akan berjalan kayak gitu. Itu sih. Jadi perluaslah pergaulan, perluas pergaulan. Jangan hanya terkutat pada satu bagian saja, tapi telusuri kayak gitu. Baik. Itu sih. Intinya teman-teman semua, kita harus memperbanyak relasi, baik relasi internal di kampus maupun eksternal di luar gitu, agar menambah wawasan kita, bagaimana pengetahuan, kemudian beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita bisa nantinya di dunia, misalnya di dunia kerja, kita bisa mengetahui bagaimana sikap-sikap orang di luar. Nah, ini ada pertanyaan muncul Mas, untuk Mas Pancar dulu, dari Bapak Beni Suranto. Wah. Nah ini, pertanyaannya gini Mas, bagaimana arah strategis lembaga eksekutif mahasiswa UI dalam mendorong pergerakan mahasiswa di era saat ini dan yang akan datang? Gitu Mas. Ini ya, terima kasih Pak Beni. Jadi arah gerak strategi pergerakan LEM UI di masa pandemi dan pasca Di masa yang akan mendatang. ya. Kalau sekarang ya, karena sedang menjabat, sebenarnya sedikit mengalami namanya satu kemunduran ya, dalam arti karena pandemi ini. Tapi kalau bicara tentang strategi pergerakan dari LEM UI, sebetulnya masih banyak kritikan yang memang kemudian harus diberikan. Ya. Kalau bicara internal LEM UI, selama ini mungkin saya secara pribadi atau memang dengan beberapa teman dari LEM UI, kita tetap menjalankan satu konsensus bahwa kita harus fight di lapangan. Itu. Minimal kita bisa memberikan satu konsep di dalam satu dunia gerakan itu. Dan sebenarnya kalau seandainya saya berangkat terlahir dari LEM UI saja, mungkin di ranah Yogyakarta tidak terlalu banyak kekuatan untuk masuk ke dalam dunia gerakan. Tapi satu sisi ada faktor pendorong bahwa dari Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Yogyakarta itu yang menjadi satu faktor keuntungan kita untuk LEM UI juga sebetulnya. Di sana memang tadi kata Mas Arjun, di sanalah bentuk relasi, bentuk bangunan-bangunan basis-basis persatuan yang memang kemudian harus dibangun. Jadi alhamdulillah sampai hari ini kalau bicara internal MUI, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa berpikir, kita masih bisa fight di lapangan dengan keadaan pandemi. Tapi kalau bicara tentang KMUI, makanya tadi saya ucapkan bahwa kita perlu rekonsiliasi lagi. Kita perlu rekonstruksi lagi kelembagaan-kelembagaan yang ada di KMUI. Jadi kita bisa menimbulkan satu persatuan. Karena sorry saya masih melihat ada beberapa perbedaan. Itu yang menjadi ketidakuntungan kita sebetulnya dalam hal dunia gerakan. Sedangkan gerakan itu butuh basis persatuan, butuh basis massa, butuh kolektivitas kerjasama yang baik. Itu yang menjadi pola kritik. Lalu kemudian pasca, kalau bicara pasca, mungkin ini masih tanda tanya besar, ya. Karena sekarang pun kita bisa baca dari isu nasional bahwa pemerintah juga sedang memainkan problem atau polemik yang memang kemudian kita selaku orang yang
harus fight di lapangan itu sulit untuk membaca itu. Ya, itu memang sekarang terjadi. Selalu dimainkan poros-poros yang memang kemudian gimana caranya gerakan ini tidak bergerak dulu, apalagi dimainkan dengan masa pandemi dan segala macamnya. Ya kalau kita kontekskan sama aja kayak pendidikan ini, sama aja kayak ekonomi juga yang memang mengalami resesi. Nah, tapi di pasca mungkin nanti ada ketua lem yang baru, Pak. Nah, itu nanti biar dia yang memikirkan lagi. Saya kira itu. Terima kasih Pak Beni. Baik, siap. Itu ya Pak Beni Suranto atas jawaban dari Mas Pancar. Oke, ini pertanyaan juga dari Pak Beni untuk Mas Ahmad Sarjun. Pertanyaan begini Mas, bagaimana menguatkan peran pers mahasiswa dalam membangun keunggulan literasi bagi aktivis mahasiswa di UII? Paham atau saya ulang lagi Mas? Joko, oh ya paham lah. Mas Panca ini melebih-lebihkan ini. Terima kasih kepada Pak Beni atas pertanyaannya. Bagaimana atau apa peran pers untuk meningkatkan literasi di kalangan Iya, aktivis benar. mahasiswa kayak gitu? Sebenarnya begini, kalau pers itu dia sebagai mata untuk mencari informasi kayak gitu, informasi-informasi yang enggak yang tidak dijangkau oleh mahasiswa itu bisa disampaikan oleh pers kayak gitu. Atau kalau peran dari Hima sendiri ya, kita bicara Hima ya, kalian branding kayak gitu. Ini untuk saat ini saya melihat bahwa di tahun 2020 ya, tahun 2020 mahasiswa UI itu sudah punya inisiatif untuk mulai punya pemikiran kayak gitu. Disampaikan lewat analisis yang dituangkan oleh beberapa pers yang ada di UI kayak gitu, pers-pers fakultas kayak gitu. Nah, mahasiswa UI itu aktif mengirimkan beberapa opini kepada pers-pers ini sebagai bentuk analisis mereka terhadap kondisi yang terjadi. Nah, fungsi pers di sini adalah sebagai wadah untuk menyampaikan hal-hal tersebut atau sebagai wadah yang bisa memberikan informasi kepada mahasiswa terkait kondisi yang terjadi dan itu tidak disampaikan oleh semisal pihak kampus, tidak disampaikan oleh pihak kampus kayak gitu. Nah, ketika informasi-informasi ini terkumpulkan, itu akan membangun suatu daya kritis kayak gitu. Itu akan membangun sebuah respon dari mahasiswa bahwa oh iya kayak gitu. Ini kejadian seperti ini kita harus bagaimana kayak gitu. Semisal perkuliahan diperpanjang sampai tahun 2022 semisal ya. Maka ketika informasi ini muncul, maka mahasiswa akan punya gambaran, waduh, saya bakalan lebih lama di rumah. Saya bakalan lebih lama kuliah online. Dan ini akan membangun sebuah mahasiswa akan mulai berpikir, berimajinasi, ketika saya ini kuliahnya diperpanjang secara online, kira-kira apa yang bisa saya lakukan kayak gitu. Nah, ini akan memunculkan sebuah diskursus. Ketika itu terjadi ya, ketika informasi-informasi ini banyak, maka itu akan menjadi sebuah diskursus dan ya bisa berakhir pada inovasi yang baru kayak gitu. Atau usulan kebijakan kayak gitu, atau apapun itu kayak gitu. Itu bisa kayak gitu. Oke, baik, terima kasih. Oke, mungkin kita cukupkan untuk pertanyaan dari audiens. Kita lanjut ke tema kita dulu. Sebenarnya Mas, kita ini sebagai mahasiswa kan ada dari informasi dari akademik maupun non akademik, dapat dikategorikan sebagai prestasi kita gitu. Nah, gimana cara menyeimbangkan? Kalau udah ya menyeimbangkan prestasi antara akademik dan non akademik dalam sebuah organisasi gitu. Ketika orang berorganisasi, gimana cara menyeimbangkannya gitu Mas? Kayaknya moderator yang lebih tahu ya. Aduh, Bukan moderator. masalahnya kalau prestasi, saya bukan orang yang berprestasi. Kalau gitu non akademik aja gimana Mas? Minimal perspektif. Oh minimal, oke. Begini ya, kalau menyimbangkan antara prestasi akademik dan Non akademik. non akademik, oke. Sebenarnya begini, kalau bicara soal prestasi yang baik itu adalah itu yang berguna untuk masyarakat kayak itu.
Itu yang Baik, berguna baik, untuk baik. masyarakat. Soalnya begini, mau itu prestasi akademik, prestasi non akademik itu sama saja kayak gitu. Begini, persoalan utama yang dihadapi oleh pekerja, buruh, tukang sapu di UI atau tukang ojek atau apapun itu bukan teknis dia nyapu, teknis dia motong kayu, teknis dia mengajar, tapi lebih kepada struktur sosial yang ada kayak gitu. Struktur sosial ini yang membuat penyapu itu tidak sejahtera kayak gitu. Bukan kalau misalnya kita bicara soal teknis menyapu, sapu yang baik itu seperti apa, saya rasa mereka lebih tahu kayak gitu. Mereka lebih lama di sana kayak gitu. Tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana struktur ini itu menindas mereka seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya akademik mahasiswa itu bisa menyalurkan prestasi akademiknya untuk menyelesaikan persoalan seperti ini kayak gitu. Oh, baik, 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 baik. Siap. Jadi menurut saya prestasi akademik itu ketika kita mau seimbangkan sebenarnya sama saja kayak gitu. Tidak ada yang ini. Intinya prestasi yang baik adalah prestasi yang bisa bermanfaat untuk masyarakat kayak gitu. Baik, baik, Nah, baik. itu. Atau melencengnya, maaf kalau melenceng. Silakan. Prestasi yang baik adalah prestasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Pesan Mas Ahmad Sarjento. Kalau menurut Mas Pancer sendiri gimana? Apa pertanyaannya tadi? Gimana cara menyeimbangkan prestasi akademik dan non akademik dalam sebuah organisasi, Mas? Akademik, Dan non non akademik akademik dalam organisasi. organisasi. Nah, jadi kalau ini terlalu bebas menjelaskan. Ya, silakan dari versi Pak Lem nih, silakan. Dari Pak Lem dinaikkan aja. Nanti ya. Cek, bisa nih. Nah, jadi akademik, non akademik dan organisasi. Sebenarnya ketiga hal itu yang paling cacat adalah non akademik. Sepertinya. Kenapa, Mas? Ya. Kalau non akademik ini berarti dia seperti apa orangnya? Menurut kamu? Karena di pertanyaan itu dari kamu. Apakah yang tidak berorganisasi lalu tidak punya prestasi di akademik? Non akademik maksudnya prestasi di luar dalam mungkin organisasi gitu. Berarti bahasanya salah. Prestasi akademik dan non akademik dalam organisasi. Prestasi akademik dan non dalam akademik. organisasi. Gimana cara menyeimbangkannya? Intinya pertanyaan gini sih, Mas, cara menyeimbangkan umpamanya kita berorganisasi, kemudian kita di situ akademik berprestasi, gimana cara menyeimbangkannya kalau kita berorganisasi gitu? Nah, jadi itu merupakan satu keselarasan ya. Terkadang kita belajar akademis tanpa organisasi, tidak ada implementasi di lapangan sepertinya. Begitupun sebaliknya. Biasa kita terlalu terlena dengan organisasi, implementasi di akademisi kita buruk. Tidak ada keseimbangan yang memang kemudian menjadi satu konsensus kita bahwa ketiga hal ini itu saling mendukung. Kita masih mengkotak-kotakan antara ini, dan ini. Lalu egois kita pun bermain di sana. Kira saya cukup jadi mahasiswa prestasi. Orang organisasi apa sih? Nah, tidak di jalan, tiap malam ngumpul. Tapi stigma orang organisasi untuk akademisi, dia di kos aja, di perpustakaan aja, kenalan dia siapa? Paling buku-buku doang. Jadi kan ada stigma yang muncul antara beberapa pihak tersebut. Tapi kalau bicara keselarasan, harusnya itu bisa diuntungkan dalam satu wadah untuk menciptakan sesuatu. Jadi semuanya penting. Yang menunjang akademisi adalah prestasi. Yang menunjang kita bekerja adalah gimana kita mampu memahami medan di lapangan, yaitu ada di dalam organisasi. Terima kasih. Baik teman-teman, semua intinya kita harus selaras antara akademik, non akademik gitu. Karena semuanya itu nanti di akhir bakal bermanfaat semua. Baik, untuk ini ada pertanyaan dari Mas Nando untuk dua. Gini, Mas, sebenarnya karya itu sendiri apa sih? Kemudian dan kenapa pergerakan mahasiswa
harus selalu dikaitkan dengan karya? Ayo, satu-satu lo, Mas Arjun dulu. Wah, terima kasih kepada Mas Mas Nando ya. Nando, Mas Nando. Oh, Mas Nando. Terima kasih atas pertanyaannya. Menarik dan membuat pembicara bingung ya untuk saat ini. Karya itu sebenarnya lebih kepada apa yang kita hasilkan ya, dari hasil imajinasi kayak gitu. Karya itu luas kayak gitu. Karya seni, karya apa segala macam itu luas kayak gitu. Ketika karya dikaitkan dengan lini gerakan, sebenarnya ini menjadi poin yang penting juga ya. Kita berbicara soal gerakan masa kini itu identik dengan aksi, demo dan segala macam, dan itu kebanyakan mendapat stigma dari masyarakat kayak gitu karena buat macet, kumuh dan segala macam kayak gitu. Tapi kita tidak bisa berhenti sampai di sana bahwa pergerakan ya seburuk itu enggak kayak gitu. Jadi kita melihat aksi-aksi yang di Jogja itu mulai berevolusi kayak gitu. Jadi bagaimana membuat suasana aksi menjadi nyaman sebagai pentas seni dan segala macam. Artinya itu adalah karya kayak gitu. Imajinasi dari orang-orang yang berada di dalam gerakan untuk menciptakan suasana gerakan lebih bisa diterima di masyarakat kayak gitu. Menyesuaikan dengan kondisi sosial yang ada di Yogyakarta semisal kayak gitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan gerakan dan karya, sebenarnya kita rangkum dari apa yang saya katakan sama Mas Panca dari awal, bahwa kita harus bisa memahami kondisi sosial, kita harus peka terhadap sosial, kita harus terjun langsung ke lapangan, ke masyarakat yang terdampak, sehingga kita punya imajinasi kayak gitu, kita punya gambaran dan kita punya kesadaran kayak gitu. Ketika kita di sana, kita bakalan sadar bahwa saya harus bergerak kayak gitu, karena saya melihat penderitaan mereka kayak gitu, saya merasakan apa yang mereka rasakan kayak gitu. Jadi dari sana bakalan muncul atau dirangsang sendiri untuk apa yang bisa saya lakukan kayak gitu, gerakan seperti apa yang bakalan saya berikan kayak gitu. Nah itu akan merujuk pada karya apa sih yang akan saya berikan untuk mereka kayak gitu. Ketika persoalannya semisal mereka tidak bisa menanam sayuran karena mereka di lahan gambut kayak gitu, di lahan gambut. Bagaimana sih saya harus membuat mereka bisa menanam kayak gitu? Saya cari tanaman-tanaman yang cocok untuk ditanam di tanah gambut kayak gitu. Dan itu akan menjadi karya saya untuk mereka kayak gitu. Karya itu adalah gerakan sosial saya untuk mereka kayak gitu. Itu sih kalau saya tangkap dari pertanyaan. Semoga menjawab Mas Nando. Itu Mas Nando ya. Karya yang bermanfaat untuk masyarakat itu lebih tepat sebenarnya gitu kan. Untuk Mas Pancar sendiri gimana Mas? Ya, terima kasih Mas Nando. Jadi tentang persoalan gerakan dan karya. Ya. Kalau saudara Sarjun tadi, artinya itu memang kerja-kerja seorang yang memang kemudian, jadi kita di lapangan, jadi perspektifnya memang kemudian diambil dari perspektif lapangan, dari karya yang dihasilkan di lapangan. Kalau saya secara pribadi, karya itu akan muncul bila kita punya kekuatan inovasi yang baik. Bisa jadi karya itu muncul untuk inovasi atau inovasi dulu untuk karya. Jadi sefleksibel itu. Kalau kita bicara tentang gerakan, kita nggak bisa terpaku pada yaudah kita harus menginovasi, munculkan karya pada gerakan parlemen jalanan. Bahkan gerakan literasi pun bisa. Kayak contoh Pak Rektor ngomong kemarin di kemahasiswaan. Fungsi beliau menulis di pojok rektor itu biar menjadi kenangan. Karena yang dihitung adalah, yang dilihat adalah tulisan itu. Mungkin kita besok ketika kita nggak ada, semuanya nggak ada. Tapi jasa, tulisan kita, kenangan kita, itu akan selalu dikenang oleh semua orang. Jadi itu merupakan satu karya. Satu karya yang memang kemudian bisa dijadikan satu inovasi, bisa dijadikan satu tolak ukur bahwa memang kita perlu itu. Bisa gerakan literasi, gerakan sosial masyarakat,
kita bisa gerakan di parlemen jalanan, kita bisa buat gerakan apapun itu. Kita bisa buat gerakan apapun itu dan kita bisa masukkan beberapa celah, masukkan sendi-sendi yang memang kemudian itu diperlukan. Diskusi itu merupakan satu gerakan, bahkan itu satu karya yang bagus. Setelah kita diskusi, kita bisa buat satu notulensi, munculkan satu tulisan, itu bisa jadi satu karya yang memang bisa memahamkan orang lain. Jadi kalau saya cara berpikirnya seperti itu. Jadi semua itu sefleksibel itu. Lebih enak kita memandangnya. Terima kasih. Baik teman-teman semua, sekali lagi kalau ada yang bertanya ada di link deskripsi YouTube kami ya. Intinya sebagai mahasiswa tentunya kita harus pandai-pandai ketika berorganisasi, harus pandai menyelaraskan antara organisasi dan akademik. Dan intinya pergerakan-pergerakan itu sebenarnya banyak kalau untuk mahasiswa, fleksibel intinya kalau dari Mas Pancar. Begitu ya. Mungkin sudah pukul 11.25 ini udah menunjukkan udah mau azan sholat Jumat. Nah mungkin kita cukupkan saja diskusi talkshow kita pada hari ini. Terima kasih Mas Pancar atas kehadirannya. Siap, sama-sama. Terima kasih Mas Ahmad Sarjun atas kehadirannya. Oh siap. Baik, terima kasih. Kita tutup talkshow Stupes pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.